Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, good morning everybody. We meet again today is time for IPS subject. Hari ini kita akan belajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial sebagaimana yang Mister ajarkan di tahun ajaran 2021-2022 ini. Hari ini kita akan membahas tentang kenampakan alam daratan dan pemanfaatannya bagi kehidupan manusia. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan kenampakan alam? Kenampakan alam adalah semua hasil peristiwa alam yang nampak di permukaan bumi. Semua hasil peristiwa alam yang nampak di permukaan bumi. Jadi kita tidak usah menggunakan mikroskop untuk melihat kenampakan alam tersebut, karena memang bisa dilihat dengan mata kepala yang terbuka. Kenampakan alam biasa juga disebut sebagai bentang alam. Ya, kenampakan alam biasa juga disebut sebagai bentang alam. Ada dua jenis kenampakan alam. Yang pertama kenampakan alam daratan, yang kedua kenampakan alam perairan. Hari ini kita akan membahas tentang kenampakan alam daratan terlebih dahulu. Untuk kenampakan alam perairan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, yang dimaksud dengan kenampakan alam tadi sudah Mister jelaskan sama kalian, disebut juga sebagai bentang alam. Ada beberapa contoh kenampakan alam daratan yang bisa kita lihat secara langsung dengan mata kepala yang terbuka. Mister akan kasih contohnya satu persatu. Kenampakan alam. Alam daratan. Contoh yang pertama, gunung dan pegunungan. Contoh yang pertama, gunung dan pegunungan. Beda antara gunung dengan pegunungan, ya. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Minimum, ya, dia 1000 meter ke atas tingginya dari atas permukaan laut. Ingat, ya, titik 0 meternya adalah permukaan laut. Dihitung tingginya 1000 lebih, berarti dia sudah termasuk kategori gunung. Kalau pegunungan adalah deretan atau barisan gunung-gunung yang ada di satu wilayah. Berarti bukan cuma satu, beberapa gunung. Bisa 4, bisa 5, bahkan bisa ratusan. Dia berderet satu sama lain. Itu yang dimaksud dengan pegunungan. Gunung terdiri atas dua jenis. Yang pertama gunung yang aktif, yang kedua gunung yang tidak aktif. Gunung aktif kenapa Mister? Kok disebutnya gunung aktif Mister? Emang bisa ditelepon? Enggak, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan gunung aktif adalah gunung yang masih mengalami aktivitas vulkanik. Nah, aktivitas vulkanik apa tuh? Aktivitas vulkanik adalah aktivitas erupsi yang mengeluarkan letusan, ya, yang mengeluarkan magma, lahar, lava, dan bebatuan. Jadi kalau gunung aktif itu adalah gunung yang masih meletus, itu bahasa sederhananya. Kalau gunung tidak aktif berarti sudah tidak ada aktivitas vulkanik lagi, udah nggak meletus, udah aman pokoknya, kayak gitu. Indonesia terkenal dengan negara yang memiliki banyak gunung aktif. Contoh Gunung Merapi, Gunung Bromo, ya, dan masih banyak yang lainnya. Itu masih termasuk kategori gunung yang aktif. Ini yang pertama, gunung. Yang kedua, bukit
itu tingginya 1000 meter lebih. Tapi kalau bukit itu tingginya lebih rendah. Ya, bukit 1000 meter lebih. Gunung 1000 meter lebih, kalau bukit 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut, di atas permukaan laut. Pokoknya titik awalnya adalah permukaan laut. Kalau dia ya tingginya 200 sampai 300 berarti dia masuk ke kategori bukit. Tapi kalau dia lebih, ada lagi kategorinya yang lain nanti. Ya. Bukit bisa digunakan untuk sarana olahraga para layang. Kalian tahu para layang? Kalau kalian pergi ke puncak, ya, di sana ada olahraga para layang. Kalian bisa menyewa sekitar 300 sampai 400 ribu untuk satu kali terbang. Para layang itu seperti parasut, menggunakan sarana angin, menggunakan sarana ketinggian bukit atau gunung untuk bisa terbang. Kalau kalian terbang dari lapangan nggak bisa, harus dari tempat yang tinggi terlebih dahulu. Nanti dibawa oleh angin para layangnya itu. Selain itu, bukit bisa digunakan sebagai tempat untuk bertani. Ya, bertani pastinya, nanam pohon-pohon seperti jambu, rambutan dan lain-lain sebagainya. Bukit juga bisa digunakan sebagai tempat penambangan batu kapur dan juga objek wisata. Sama seperti halnya gunung. Gunung juga ya bisa digunakan untuk tempat objek wisata sebagai sarana untuk resapan air, karena air itu pasti datangnya dari gunung turun ya, lewat air terjun, lewat sungai, sampailah dia ke muara yang ada di pinggir laut. Asalnya adalah dari gunung. Kenapa berasal dari gunung? Karena gunung masih banyak pohon-pohonan yang bisa menyerap air hujan sampai ke dalam tanah. Dari dalam tanah keluarlah dia lewat mata-mata air yang ada di pegunungan, sampailah dia nanti ke laut. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, dataran tinggi. Ini beda ya, dataran tinggi. Semuanya beda, dataran tinggi beda, gunung beda, bukit pun beda. Apa perbedaan antara dataran tinggi dengan bukit? Bukit tadi 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Kalau dataran tinggi, tingginya ini sekitar 200 sampai 600 atau 700 meter di atas permukaan laut. Tingginya dataran tinggi. Ini beda semua. 1000 meter, 200 sampai 300, 200 sampai 600 atau 700 di atas permukaan laut itu disebut dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daratan yang luas, ya, dengan ketinggian sekitar 200 sampai 600 atau 700 meter di atas permukaan laut. Biasanya dataran tinggi ini udaranya sejuk. Banyak yang menggunakan dataran tinggi untuk tempat-tempat peristirahatan seperti villa, hotel dan lain-lain sebagainya. Dataran tinggi juga tanahnya subur, maka digunakan oleh masyarakat sana untuk bertani sayur mayur, lobak, wortel, brokoli, ya, stroberi dan lain-lain sebagainya. Digunakan juga untuk lahan pertanian seperti teh, kopi, kina dan lain-lain sebagainya. Selain itu digunakan untuk tempat peristirahatan, hampir sama dengan kita tadi ya. Digunakan untuk tempat peristirahatan seperti villa, hotel, ya, dan lain-lain sebagainya. Ini yang ketiga. Yang keempat, dataran rendah. Dataran rendah. Dataran rendah tingginya ya paling rendah dibanding daratan yang lain. Dia tingginya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Berarti dataran yang sekitar pantai
meter. Tetapi dataran rendah juga tidak harus pinggir pantai, ada juga yang di pedalaman. Dataran rendah adalah dataran yang luas yang memiliki ketinggian sekitar 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya terletak di pesisir pantai. Namun bisa sampaikan tadi, bukan hanya di pesisir pantai saja, tapi ada juga dataran rendah yang terletak di pedalaman. Manfaatnya untuk area pemukiman penduduk, rumah-rumah, perumahan, residen, dan lain-lain sebagainya. Ya. Untuk lahan pertanian, padi, jagung, dan lain-lain sebagainya. Lahan perkebunan, tebu, karet, sawit, dan lain-lain. Dan area perindustrian, pabrik-pabrik banyak yang letaknya ada di dataran rendah. Yang kelima, delta. Ya, delta ini adalah daratan yang terbentuk dari endapan sungai. Ya, delta terletak di sekitar muara. Ya, jadi kalau kalian lihat berangkat ke laut, ada muaranya. Muara itu adalah pertemuan antara air sungai dengan air laut. Yang keenam, lembah. Lembah merupakan wilayah daratan yang dikelilingi pegunungan. Lembah itu kalau gunung berarti yang paling bawahnya itu disebut lembah. Sisi-sisi pegunungan atau perbukitan. Lembah ada yang sangat sempit dan curam disebut ngarai. Tapi kalau lembah yang sisinya sangat sempit dan terjal disebut jurang. Yang terakhir, yang ketujuh, pantai. Kalau pantai pasti kalian udah tahu, ya, pasti kalian udah pernah setidaknya satu kali berangkat ke pantai. Pantai itu kalian lihat sendiri, ya, dataran rendah di sisi laut. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Indonesia merupakan negara yang terkenal sebagai negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia banyak sekali pantainya. Setiap provinsi di Indonesia pasti punya pantai. Ya. Mau itu cuma 2 kilo atau 3 kilo, tetapi hampir setiap provinsi di Indonesia memiliki garis pantai. Manfaatnya, pantai objek wisata. Kalau kalian pernah ke Anyer, bahwa pinggir pantai itu jadikan objek wisata. Villa-villa, ya, hotel-hotel, dan lain-lain sebagainya. Digunakan juga untuk tambak garam. Terus pemukiman nelayan, otomatis kalau nelayan mencari ikan di laut, mereka pasti pemukimannya, rumah-rumahnya ada di pinggir pantai. Ada juga yang digunakan untuk pelabuhan, tempat hilir mudiknya kapal laut, ekspor ke luar negeri, ke Amerika, berlabuhnya di pantai terlebih dahulu. Dan yang terakhir, pembudidayaan ikan dan rumput laut. Ya, yang terakhir pantai. Demikian penjelasan dari Mister. Semoga kalian bisa menyerap semua informasi yang Mister sampaikan. Tetap belajar yang rajin meskipun kita masih belajar online. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari pandemi. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita selamat dari pandemi yang sekarang sedang merajalela di seluruh pelosok dunia. Cukup dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.